Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam hidup ini. Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar, berdasar pada firman-Nya. Hari ini, kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman. Beritahukanlah kehendak firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu dan jamah semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, supaya firman sungguh-sungguh menggugah dan mengubahkan kami. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. 2 Yohanes 1 ayat 4 dan 5 begini dikatakan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam surat 2 Yohanes ini ditujukan kepada umat Tuhan yang sedang menghadapi tantangan dari para penyesat dengan ajaran yang bertentangan dengan apa yang telah diterima dan telah diyakini oleh umat. Para pengajar sesat ini tidak menerima dan menolak kemanusiaan Yesus. Ajaran ini tidak benar, sebab Yesus adalah sungguh-sungguh Allah juga sungguh-sungguh manusia. Oleh kemanusiaan Yesus yang rela menderita, disalibkan, mati, dan dibangkitkan, manusia yang berdosa diampuni dan diselamatkan. 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 1 Petrus 3 ayat 18. Para pengajar sesat ini telah mengganggu keutuhan persekutuan jamaat. Telah terjadi perpecahan dalam jamaat. Dikatakan dalam ayat 4 bacaan kita tadi, separuh masih tetap hidup dalam kebenaran. Itu berarti separuh atau setengah tidak lagi hidup dalam kebenaran. Telah terpengaruh dengan ajaran sesat. Karena itu umat diminta agar tetap berpegang dan melakukan perintah Tuhan yang telah diterima dan diyakini dari mulanya. Yaitu umat harus saling mengasihi. Ayat 5. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai keluarga, sebagai umat Tuhan, kita tak sepi dari berbagai tantangan yang datang dari dalam diri kita, dari dalam keluarga, dan yang datang dari luar. Terkadang keyakinan iman kita kepada Yesus mengalami gangguan, goncangan dari berbagai ajaran di sekitar kita. Kita dikuatkan dan diajak di menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Pertama, agar tidak mudah terpengaruh. Tetap berpegang pada ajaran yang benar. Tetap berpegang pada ajaran Yesus Kristus yang telah kita terima. Tidak akan pernah beralih ke ajaran yang lain. Sebab Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yang kedua, kita diajak agar tetap membangun persekutuan yang kuat, penuh kekeluargaan, keakraban yang saling mengikat, bagaikan keterikatan sang ibu dan anak dengan hidup yang saling mengasihi. Saling mengasihi hendaklah dibangun mulai dari dalam rumah, dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, dan juga dalam hubungan persekutuan umat, pelayan dan anggota jamaat.
Saling mengasihi adalah kekuatan untuk mengatasi segala tantangan hidup ini. Hidup saling mengasihi itu sebagai tanda ketaatan melakukan perintah Yesus. Sebagaimana disampaikan dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini disampaikan oleh Yesus. Dan yang berikut, dalam menghadapi berbagai tantangan, tetaplah bersukacita. Kesaksian firman seperti jemaat sudah terpengaruh dengan ajaran sesat, tapi dengan lantang penulis katakan, aku sangat bersukacita karena separuh masih tetap taat, tetap setia hidup dalam kebenaran. Penulis, ia tidak memandang kepada siapa yang sudah meninggalkan ajaran yang benar, sudah beralih pada ajaran sesat. Jangan memandang dan terpaku pada kekurangan, kelemahan, atau kesalahan dan yang tidak ada, sehingga kita akan mengeluh, bersungut, dan tidak akan dapat bersukacita. Bersukacita, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan mengeluh dengan apa yang tidak ada. Bersukacitalah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Ini kebenaran firman yang disampaikan kepada kita. Kalau kita cuma melihat kekurangan, kelemahan, kita cuma melihat tantangan pergumulan, kita tidak akan mampu mengucap syukur, kita tidak akan mampu bersukacita. Mari kita belajar berpikir positif, sehingga itu akan memberi aura positif kepada kita. Kita akan bersukacita sekalipun di tengah tantangan, di tengah pergumulan. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman itu menggugah setiap kami dan memberi kekuatan kepada kami dalam menyikapi setiap tantangan hidup ini. Diberkati semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Diberkati seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada. Khususnya pelayan Tuhan di Komisi Musik dan Multimedia. Diberkati bersama keluarga mereka. Dan semua program pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu hebat. Tetap setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan memberkatimu kini dan selamanya. Amin. Trims.